Halo guys, selamat pagi karena ini pagi ya, tapi aku uploadnya akan malam. Selamat malam guys. Nah, aneh kan? Hari ini aku akan kasih makan iguana pakai makanan yang kedua paling disukai iguana guys. Jadi iguana tuh paling suka tuh pertama pepaya. Kedua nih, ini ngomongin buah ding. Kalau sayur dia kangkung, kalau buah dia pepaya. Nah, makanan ini adalah makanan yang paling disukai iguana, buah kedua setelah pepaya, yaitu adalah pisang. Jadi ini ada pisang buah apa ya guys, aku dikasih. Dan sepertinya pada tidak doyan pisang orang rumah juga, jadi aku langsung kasih ke iguana. Dan ini adalah tuh langsung datang kan. Bentar, belum pada rusuh. Waktu tak giniin pada nggak tahu nih isinya apa, pada nggak datang guys. Bentar, nah biar tidak rusuh tak cari tempat ya. Dan aku kasih ini tak sembunyiin guys, aku kasih pisang ini itu biasanya langsung daging buahnya cuy, jadi nggak pakai kulit ya. Kalau pisang, kalau pepaya bisa pakai kulit, kalau pisang jangan, karena usut punya usut apa ya, aku pernah punya kayak ikan gitu ya, ikan di kolam gitu. Tak kasih pisang sekulit-kulitnya, ikannya pada mabuk mati. Gak tahu ada kandungan apanya di kulit pisangnya, tapi aku nggak mau mencoba di iguana, jadi lebih amannya mungkin aku pakai, nggak ada cantolan. Lebih amannya aku akan kupas ini pisangnya, terus kasihkan mereka. Yuk kita kupas dulu. Oke, angle oke. Sini makan. Oke guys, sini. Bentar ya, sabar ya. Ini lihat. Ini kalau aku lama nggak kasih, dia lompat nih ya kan? Dia lompat. No. Bajuku sobek semua cuy, gara-gara ini serem cuy. Oke, saya putuskan serem ya. Sih guys, ini mau aku kupas dulu, terus nanti kita akan kasih guys. Oke, balik lagi setelah tadi percobaan pertama itu agak serem ya cuy, alias sepertinya aku nyaris digigit. Sekarang sudah aku kupasin pisangnya, jadi lebih gampang untuk ngasih makan iguananya guys. Nah ini ya, jadi aku lupa mention bahwa pisang ini bisa untuk alternatif kalian kasih makan iguana yang sebentar lagi akan birahi. Dimana iguana birahi jantan itu dia makannya dikit guys. Coba kalian bisa pakai pisang ini, nanti siapa tahu doyan guys. Tapi lebih ampuh yang pertama tuh kasih pepaya dulu. Tapi ada beberapa laporan di DM Instagram itu biasanya iguana dikasih pepaya nggak doyan tuh. Nah aku juga bertanya-tanya kok bisa nggak doyan, rata-rata soalnya doyan guys. Oke, kita kasih. Mau nggak? Masih pagi ini mungkin ya. Ini betina btw. Nah pisang ini juga, wah ini rusuh nih. Kalau dia rusuh gini langsung aku kasih aja guys, soalnya dia nggak kira-kira tuh gigitnya. Gigit yang sekenanya dia aja, jadi jariku kena ya udah digigit juga. Tuh ini jantan btw. Nah ini mumpung masih belum birahi parah dan makannya juga masih rakus guys, kalian bisa kasih iguana kalian makanan yang mereka suka. Jadi nanti kalau udah parah, udah terlanjur birahi yang mentok, itu mereka gak akan mau makan, maunya kawin. Dan kalau misalnya kondisi sebelum itu kalian kurang kasih makan, itu bisa drop cepet, terus bisa berujung kematian juga ya, paling parahnya iguana birahi. Jadi banyak resikonya juga iguana itu sebenarnya ternak, tapi kok regane jadi murah. Yuk sini, dah kita main cepet aja ya bro, nggak kelamaan tuh. Nah kalau kasus di iguana nggak doyan pisang, aku nggak pernah dengar sih, cuman kayaknya doyan semua nggak sih kalau pisang guys? Coba tulis di kolom komentar ya, iguana kalian doyan pisang atau enggak, begitu cuy. Atau ada alternatif lain selain pisang, makanan untuk iguana, buah-buahan, bisa tulis di komen. Kalau kebanyakan sih yang aku tahu tuh iguana buahnya makan apa? Pepaya sama pisang, udah itu dua itu guys.
Yang lain sepertinya sih tidak ada ya, buah naga gitu jarang. Mangga itu juga kalau musim. Terus bahkan ada yang ngasih dulu pernah kayak anggur. Terus apa lagi ya, apel gitu nggak apa-apa sih, asal yang dimakan manusia juga aman sih. Tapi jangan alpukat ya, alpukat usut punya usut, coba googling dah, alpukat untuk iguana itu bahaya. Aku tidak mau membuktikan ya. Terakhir aku membuktikan roti aku kasih ke iguana, ternyata aman. Setelah jalan berapa hari apa minggu gitu, mati 2. Padahal iguana dewasa, iguana sebesar ini. Gila nggak? Bahaya ya, eksperimen gini ternyata beneran modern. Oke, tak taruh sini ya guys, daripada ngumpul sini. Pisang tuh, dan pemberian pisang tuh bikin si iguana cepat gendut guys, selain pepaya, karena dia padat kan, dia padat, berisi dan full daging gitu ya. Digigit juga langsung masuk gitu ya, enak, bagus banget untuk penggendutan setelah kawin. Nanti misalnya musim birahinya sudah selesai, si iguana ini bisa kalian kasih pisang, pepaya, terus sayur-sayuran, pisangnya dibanyakin gitu supaya pemulihannya lebih cepat. Itu aja kalau udah doyan ya. Iguana birahi itu nggak doyan makan bisa sampai sebulan 2 bulan guys. Paling parah ada yang sampai dia lemas sendiri dan akhirnya kondisi drop, terus penyakit pada masuk, terus itu penyakit itu yang bikin mati sebenarnya gitu. Makanya kita kasih supply ini ya, makanannya yang bergizi cuy, jangan monoton. Ini untuk nabung juga, nabung kesehatannya mereka. Mau jantan mau betina juga bagus. Ini pisang cuy. Itu jantannya udah mulai birahi parah sih. Dan nih kasih semua ya. Oke, sip. Semua berjalan dengan baik. Masih ada satu. Nah, TW nih, ntar lagi pada birahi dah nggak akan sama seperti ini ya kondisinya, pasti akan ada duel maut antara si merah atau ini masih doyan nih yang birahi nih guys. Tuh, jadi ini adalah video ini ya, solusi untuk iguana kalian yang mungkin mengalami, besok sebentar lagi akan mengalami, iguananya yang jantan birahi akan mengalami mogok makan. Nah, ini adalah salah satu solusinya, adalah dikasih pisang. Coba pisang, dan biasanya iguana yang birahi juga itu dia nggak mau makan kan, dikasihin itu nggak mau makan, makanya kalian harus suapin. Aku pernah pakai cara dimana ini ada kayak, ini andaikan aja ya, ini tiang, kalian punya tiang lah tinggi yang seperti ini, terus atasnya kasih papan, iguana kasih atas sambil dijemur mungkin, terus kalian hand feed, kalian suapin pakai tangan gitu. Bisa menunya bisa yang menggoda si iguana ya, kayak pepaya, pisang, yang nggak biasa dia makan mungkin biasanya dia doyan guys. Soalnya biasa tuh bosen, iguana kan ada bosennya juga ya, dia kayak sayur terus, pepaya terus gitu, dia kadang-kadang nggak dimakan gitu. Dan paling penting juga tetap dijemur ya, iguana tuh kalau kurang jemur, mau birahi mau gak birahi, bejantan, betina, kecil, juvenil, dewasa, itu tetap harus dijemur. Kuncinya itu, kalau udah nggak mau jemur, kalau udah kurang jemur, udah semua penyakit masuk. Ini juga belum aku kasih papan sini, nanti aku rencananya ini kan dulu ini papan, terus ini ada turun gitu, jadi nanti ada levelnya ada 3 ya, ini paling bawah, atas lagi gitu, jadi bertingkat-tingkat gitu coy. Oke. Ini aku sambil pantau juga ya, beberapa iguana ini udah mulai mengalami kayak kurus gini nih cuy. Nah, ini nanti kalau posisi birahi modelnya kayak gini semua nih jantan nih, ekornya mengering semua kayak gini ya, nggak semua, cuman jadi kayak kecil gitulah guys, jadi ramping gitu guys, dan jadi gepeng-gepeng saat saling menantang. Ini lagi shading juga, bisa dibantu, bisa dibiarin aja cuy. Tuh cek tai saya bro. Udah pakai sandal masih nginjek tai loh, bangke memang. Nah, ini intermezzo dikit yang ngomongin pup, ngomongin tai iguana ya di sini guys. Kalau kalian lihat iguana sebanyak ini, terus ada yang bertanya-tanya, bang, itu pupnya atau kotoran pada kemana? Aku sendiri ini belum aku sapu ya, di sini aku sapu, kan kotor banget nih. Nih aku sendiri nggak pernah mendapati yang kayak banyak gitu ya, cuman ada beberapa aja sini nih. Dan nanti si pup itu akan mengering sendiri, terus jadinya hitam. Mana ya kalau ada contohnya? Ini barusan, ini pagi-pagi biasanya pada pup nih habis berjemur gitu, terus nanti menghitam, terus ini baru
Terus sorry agak jorok sedikit, tapi ini penting nih. Nah nanti kayak menghitam gini, terus jadi pasir guys. Bukan jadi pasir ya, apa ya? Terus jadi kayak gini nih. Nah terus gunanya si semut-semut ini adalah mengurai si kotoran. Jadi aku sebelum aku berhasil menyapu, biasanya udah terurai sendiri sama si semut-semut gitu cuy. Oke, selain iguana, kura-kura juga doyan nih pisangnya nih dicomotin. Nih, jadi kalau kalian misalnya punya kandang iguana yang koloni seperti ini, ada baiknya sih ada yang mengurai atau kayak apa ya, tong sampahnya lah ya. Kalau misalnya iguananya udah nggak doyan, bisa dialihkan ke misalnya nih kura-kura. Terus ada apa di sini ya? Kura-kura. Terus ada apa lagi ya? Kura-kura. Kura-kura di sini kura-kura semua guys. Oh, merpati tapi dia nggak ngurai sih, dia lebih ke jalur udara lah ya dia. Ke bawah tuh dia cuman si makan. Jadi ingat aku, ini ada yang pup nih. Nih pupnya juga bisa kalian cek ya rutin, siapa tahu tidak lancar dan bisa terjadi bladder stone. Kalau misalnya iguananya kurang asupan cairan ya, itu biasanya terjadi di iguana birahi juga. Oh iya, ada satu lagi yang masalah yang akan dihadapi saat musim kawin. Gak cuma senangnya aja bertelur, kawin bertelur menetas, tapi ada juga yang prolapse guys. Prolapse itu kondisi dimana ini ya, kondisi dimana si iguana hemipenisnya atau kelaminnya jantan itu keluar. Jadi keluar dari cangkangnya keluar dari sininya, terus keluar gitu aja gitu guys. Nah penyebabnya ternyata setelah aku baca juga kekurangan cairan. Jadi yang kekurangan cairan, iguana kekurangan cairan atau kurang minum dari makanannya, dari kandangnya mungkin nggak dikasih water dish, itu penyebabnya juga dari situ ternyata bisa jadi prolapse nantinya ya. Dan itu memperparah juga ya. Jadi ya jangan lupa dikasih minum iguana kalian. Kalau misalnya nggak mau minum bisa dikasih pepaya kan banyak airnya. Semangka, terus melon juga bisa guys. Nah itu terjadinya kebanyakan waktu musim kawin, soalnya kan dia mau kawin tuh. Jadi ininya akan jadi kayak bengkak gitu ya, bengkak dan udah siap digunakan untuk kawin. Nah waktu kawin biasanya kan mereka proses kawin, besok ada video sendiri. Ini betina ya, nanti betinanya ekornya dia akan ngangkat sendiri, betinanya ngangkat sendiri, terus si jantan dari atas dia ekornya akan nyelip di sini, set, langsung ngelok dan hemipenisnya masuk ke betinanya. Nah waktu itu biasanya betinanya itu dia nggak apa ya, nggak pasrah aja guys, dia nggak diem aja tapi kadang-kadang memberontak. Nah waktu memberontak biasanya dia lari kan si betinanya, padahal si hemipenis masih nyambung tuh, jadi nggak siap kan. Waktu si betina lari, hemipenisnya masih di luar. Nah kadang-kadang waktu di luar kena pasir, kena debu, kena kotoran dan lain-lain, itu bisa bikin prolapse juga. Jadi ya itulah yang menjadi salah banyak risiko ya di perkawinan iguana guys, seperti itu. Tapi kalau yang udah di sini itu aku nggak pernah sih ngalamin prolapse di sini, karena mereka kayaknya sudah adaptasi full di sini ya. Jadi tahu waktu kawin dan gimana caranya kawin dan ya itulah pokoknya mereka yang tahu lah ya. Jadi aman-aman aja sampai sekarang. Biasanya kalau yang dipaksa kawin kan kandangnya kayak kecil gitu ya, biar pergerakannya dikit, jadi kawinnya gampang gitu guys. Itu bisa memicu prolapse pada jantannya. Soalnya aku pernah tuh dulu pas selective breed, kandang atas itu ada yang prolapse beberapa ekor bahkan, dan akhirnya mati. Oh iya, prolapse itu susah banget disembuhin ya guys. Katanya ada yang pakai air gula anget direndam, terus dimasukin pelan-pelan, terus ada yang pakai cotton bud dimasukin pelan-pelan, terus dioperasi juga ada yang bilang harus dioperasi dan lain-lain. Tapi selama ini aku kalau ada jantan mengalami prolapse itu kebanyakan lewat guys, alias mati. Jadi kayak kalau udah prolapse udah selesai nih. Tapi ada sih, aku pernah nggak sih ya, kayak pernah sekali kalau nggak salah ingat dulu pernah masuk sendiri. Jadi kayak prolapse nggak sampai sehari, jadi belum kering tuh si hemipenis itu sudah masuk sendiri. Nggak aku apa-apain ya, itu mungkin kayak belum parah gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur keluar hemipenisnya, terus dia kering, terus kena debu, kena lain-lain, itu bisa nggak masuk lagi, nggak balik lagi guys. Ini seru banget nih, ada red hypo guys di tengah-tengah. keren, yang lainnya buluk-buluk. Ini juga keren ya. Betina ada di sini, betina ngumpul di sini semua nih ibu-ibu. Iya loh, ini betina jantannya di sini.
Oke, yaudah guys, seperti kayak gitu dulu vlog pagi ini tentang siap-siap persiapan iguana birahi yang misalnya mereka nggak mau makan bisa dikasih pisang guys, atau selang-seling yang lainnya lah ya. Kalian coba di toko buah terus cari-cari yang selain alpukat. Nah itu kalian coba kasihin, biasanya sih doyan dan aman-aman aja. Oke, gitu dulu, thank you. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan berjemur bareng iguana dulu guys. Thank you, bye bye.